Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Hidayah, NIM 63010190191, kelas 4E Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar dalam ekonomi makro. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan ekonomi makro. Dalam ekonomi makro pernah dibahas mengenai kurva diturunkan dan kurva stabilitas. Bagaimana penawaran diturunkan dari kurva produksi. Interaksi antara kurva permintaan D dan penawaran atau S menghasilkan titik keseimbangan pada perpotongan kedua kurva, yaitu titik P dan Q. Dalam konteks ekonomi makro, keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan pasar yang terjadi ketika agregat demand atau AD bertemu dengan agregat supply atau AS, di mana dengan keseimbangan pada pasar yang sederhana sampai bentuk yang kompleks. Yang pertama, ada keseimbangan pasar ekonomi makro individu. Bentuk yang paling sederhana, keseimbangan pasar digambarkan dengan kurva demand dari satu individu yang berpotongan dengan kurva supply dari individu lain. Bentuk kurva demand yang negatif dari kiri atas ke kanan bawah, dan bentuk kurva supply yang positif dari kanan atas ke kiri bawah. Kedua, yaitu keseimbangan pasar ekonomi makro industri. Keseimbangan ini sama saja dengan keseimbangan ekonomi makro, yaitu dengan menjumlahkan kurva demand individu secara horizontal yang akan menjadi permintaan industri dan menjumlahkan kurva-kurva supply akan menjadi penawaran industri. Dan adanya pasar sebagai pembeli besar tidak merubah bentuk kurva demand ataupun supply. Ketiga, yaitu keseimbangan pasar ekonomi makro agregat. Bila seluruh individu dijumlahkan secara horizontal menjadi individu sehingga didapatkan jumlah kuantitas barang A yang ditawarkan dalam suatu perekonomian atau sigma QS, dan jumlah kuantitas barang A yang diminta dalam suatu perekonomian atau sigma QD, maka akan didapatkan kurva demand agregat dan kurva supply agregat dari industri A. Yang kedua, bila kuantitas barang dan jasa masing-masing industri dikonversikan dalam satuan yang sama, misalkan output nasional Y, maka didapatkan agregat demand atau AD dan agregat supply AS nasional. Secara garis sumbu vertikal menggambarkan harga umum P, sedangkan secara sumbu horizontal menggambarkan output nasional Y. Selanjutnya, yaitu keseimbangan pasar ekonomi makro, adanya uang dalam perekonomian. Masuknya uang dalam perekonomian mengakibatkan pembentukan keseimbangan umum bertambah kompleks, meskipun pada akhirnya keseimbangan umum tetap terjadi pada saat AD atau agregat demand sama dengan AS atau agregat supply. Dalam pembentukan agregat demand ada dua keseimbangan pasar yang menentukan, yaitu keseimbangan pasar uang dan keseimbangan pasar barang dan jasa. Yang pertama, yaitu keseimbangan pasar uang kurva LM. Yang A, kurva yang menunjukkan L sama dengan M. Keseimbangan pasar uang digambarkan oleh kurva LM, di mana L merupakan jumlah likuiditas uang dalam perekonomian yang diedarkan oleh bank sentral, sedangkan M merupakan jumlah uang atau money yang ingin dipegang oleh masyarakat. Dalam istilah lain juga ditemukan bahwa MS sama dengan MD, di mana MD adalah money demand dan MS adalah money supply. Motif permintaan uang akan menurut John Maynard Keynes, yaitu pertama, motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, yang ketiga permintaan uang untuk spekulasi. Money demand sendiri merupakan porsi tertentu dari kekayaan. Bila Y besar, maka MD atau TR besar. Bila Y kecil, maka MD atau TR juga kecil. Porsi itu sendiri disimbolkan oleh K yang relatif dari waktu ke waktu. Perubahan teknologi dapat merubah K, misalkan dengan adanya ATM. Maka jumlah uang yang dipegang dalam saku lebih sedikit atau berkurang dibandingkan bila tidak ada ATM. Karena bila ia memerlukan uang, dia akan menariknya di ATM. Apabila kartu debit telah diterima luas, maka jumlah uang yang akan dipegang dalam
saku juga semakin berkurang karena transaksi dapat dilakukan tanpa adanya fisik uang. Selanjutnya yang B yaitu kurva yang menunjukkan hubungan uang dan pendapatan. Semakin orang memiliki kekayaan, maka semakin besar pula keinginan memegang uang untuk melakukan transaksi. Sebaliknya, semakin miskin seseorang, maka semakin kecil pula uang yang ingin dipegangnya. Hubungan yang positif ini dikenal dengan teori Cambridge akan permintaan uang. Teori Cambridge sendiri adalah teori yang menganggap bahwa permintaan akan uang akan proporsional dengan tingkat pendapatan nasional. Dengan kata lain, teori Cambridge mengatakan bahwa jika tingkat bunga naik, maka akan kecenderungan masyarakat mengurangi uang yang ingin mereka pegang, meskipun volume transaksi yang mereka rencanakan tetap. Selanjutnya yang C yaitu kurva yang menunjukkan hubungan uang dengan tingkat bunga. Semakin tinggi bunga, semakin orang tertarik menyimpan uang dalam deposito di bank konvensional. Dalam konteks ini, semakin tinggi bunga obligasi, semakin orang tertarik untuk membeli obligasi konvensional. Bila orang meningkatkan simpanan uangnya dalam bentuk deposito di bank konvensional atau membeli obligasi konvensional, maka semakin sedikit uang yang tersedia baginya untuk melakukan spekulasi berjual beli saham di pasar saham. Selanjutnya yaitu keseimbangan pasar barang kurva IS. Kurva yang menunjukkan I sama dengan S. Keseimbangan pasar barang digambarkan oleh kurva IS sesuai dengan namanya. Kurva IS menunjukkan I sama dengan investasi dan S sama dengan saving atau tabungan. Yang kedua, kurva yang menunjukkan hubungan investasi dengan tingkat bunga. Hubungan antara investasi I besar dengan tingkat bunga I kecil dilatar belakangi oleh praktik yang lazim dilakukan, yaitu dengan meminjam kredit dari bank konvensional untuk melakukan investasi. Semakin tinggi bunga, semakin sedikit jumlah kredit yang mau dipinjam oleh masyarakat dari bank konvensional, berarti semakin sedikit investasi yang terjadi. Kemudian ada kurva yang menunjukkan hubungan tabungan dengan pendapatan. Hubungan antara tabungan atau S dengan pendapatan dilatar belakangi oleh kecenderungan orang untuk menggunakan sebagian pendapatannya untuk ditabung dan sebagian lainnya untuk keperluan konsumsi. Semakin kaya orang, maka semakin banyak tabungannya. Semakin miskin orang, maka semakin kecil tabungannya. MPC dan MPS sendiri relatif stabil dari waktu ke waktu karena merupakan kebiasaan orang atau pola perilaku orang dalam menggunakan pendapatannya. Keseimbangan kurva barang dan uang. Menurut Mankiw, kurva IS dan kurva LM dapat digambarkan dalam matematisnya sebagai berikut. IS banding Y sama dengan C kurung buka Y min T kurung tutup plus I besar kurung buka R kurung tutup plus G kali LM banding M per P sama dengan L kurung buka R kali Y kurung tutup. Model tersebut menunjukkan kebijakan fiskal, G dan T kebijakan moneter, M, dan harga sebagai ekogenus. Sehingga hal tersebut menunjukkan kurva IS hanya menunjukkan kombinasi antara R dan Y. Hal ini sesuai dengan persamaan pada pasar barang, dan kurva LM hanya menunjukkan kombinasi antara R dan Y yang sesuai dengan persamaan pada pasar uang. Hubungan kurva IS dengan LM dan kurva AS dengan AD. Kurva IS dengan LM menggambarkan keseimbangan pasar barang dan keseimbangan pasar uang dengan sumbu horizontal Y atau pendapatan nasional dan sumbu vertikal atau tingkatan bunga. Sedangkan kurva AS dengan D menggambarkan keseimbangan pasar agregat dalam perekonomian dengan sumbu horizontal Y atau pendapatan nasional dan sumbu vertikal P atau harga-harga umum. Kelima yaitu keseimbangan pasar ekonomi makro, masuknya peran pemerintah. Dengan wewenang pemerintah dapat menarik pajak dan menjadikannya sebagai tabungan pemerintah. Selain itu, dengan tabungannya yang besar, pemerintah mempunyai kemampuan yang besar pula sebagai pembeli. Katakanlah pemerintah menaikkan tabungannya dalam kurung SG dan pada saat yang sama menaikkan belanjanya yang masuk ke dalam perekonomian.
Y dalam hal ini dapat dituliskan Y sama dengan C plus S, Y sama dengan kurung buka CG plus CH kurung tutup plus SG plus SH kurung tutup, di mana Y adalah pendapatan nasional, CG adalah konsumsi pemerintah, CH adalah konsumsi rumah tangga, SG adalah tabungan pemerintah, dan SH adalah tabungan rumah tangga. Keenam yaitu keseimbangan pasar ekonomi makro pada macam-macam agregat supply. Pertama, kurva AS berslop positif tanpa rigiditas dan rigiditas gaji. Pendapat Keynes yang dibangun dalam hal asumsi yang digunakan dalam kurva AS yang berslop positif dalam kenyataannya adalah pasar barang kompetitif dan harga-harga fleksibel. Dan gaji-gaji tidak fleksibel, dengan kata lain ada rigiditas atau kekuatan gaji nominal. Yang kedua yaitu kurva AS berslop horizontal rigiditas harga. Alternatif lain dari asumsi Keynes adalah dengan mengasumsikan rigiditas terjadi pada harga, bukan pada gaji. Secara lengkap, asumsi alternatif ini adalah sebagai berikut. A. Harga-harga tidak fleksibel. B. Harga tenaga kerja kompetitif dan gaji-gaji fleksibel. Dengan kata lain, tidak ada rigiditas gaji atau kekuatan gaji. Asumsi sticky princess ini secara grafis digambarkan dengan kurva AS yang horizontal. Rigiditas harga dengan mudah tergambar yaitu dengan tingkat harga yang tetap pada P. Yang ketiga yaitu kurva AS berslop vertikal rigiditas output. Alternatif lain adalah dengan mengasumsikan rigiditas pada output, bukan pada gaji atau pada harga. Kurva AS mempunyai slop yang vertikal pada saat seluruh kapasitas produksi perekonomian telah terpakai. Asumsi yang digunakan dalam kurva AS yang berslop vertikal adalah A. Perekonomian berada pada keadaan kapasitas penuh, dengan kata lain ada rigiditas output. B. Harga-harga fleksibel dapat turun naik, dengan kata lain tidak ada rigiditas harga atau kekuatan harga. Yang keempat yaitu keseimbangan AD dan AS. Dampak dari kenaikan AD berbeda-beda pada jenis AS yang berbeda. Dengan AS yang mempunyai slop horizontal, maka pergeseran AD hanya berdampak pada Y. Bila AD naik, maka pendapatan nasional naik. Sebaliknya, bila AD turun, maka pendapatan nasional juga turun. Namun harga tetap. Dengan AS yang mempunyai slop positif, maka pergeseran AD berdampak pada P dan Y. Sekian penjelasan dari saya tentang keseimbangan pasar dalam ekonomi makro. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.